Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengkombinasikan antara program pengolah kata dan program pengolah angka. Kombinasi ini biasa disebut dengan mile merge atau merger antara dua aplikasi. Database dalam program pengolah angka yang kita panggil dengan menggunakan program pengolah kata atau Microsoft Word. Jika Anda sudah mempunyai database, anggap saja Anda sudah mempunyai database, misalnya databasenya seperti ini. Ya, databasenya ini ada nomor pokok, ada nama mahasiswa, ada kelas, atau bisa saja dalam bentuk apa, misalnya ada alamat dan lain sebagainya database itu ya. Dalam bentuk seperti ini, ya. Di hasil inputan Anda, misalnya Anda mau membuat daftar nama untuk undangan misalnya, bisa dibuat dulu databasenya seperti ini. Nanti kita akan memasukkan nama-nama ini ke dalam amplop tanpa harus mengetik ulang. Ya, tanpa harus mengetik ulang satu persatu dan ngeprint satu persatu, tidak perlu. Jadi cukup satu kali klik, misalnya ada 100 orang, langsung dalam amplopnya kita siapkan untuk ngeprint gitu ya. Nah, ini databasenya. Kita ingat-ingat dari posisinya database itu ada di local disk ya, ini namanya. Oke. Selanjutnya kita coba buka Microsoft Word yang sudah saya siapkan ini, Microsoft Word. Karena tadi kita mau membuat amplop ya, membuat nama atau tulisan di amplop, nama-nama undangan kita di amplop. Sebenarnya bisa diaplikasikan bukan hanya di amplop, tapi misalnya di piagam penghargaan atau di sertifikat boleh. Silakan dengan menggunakan mail merge ini. Tapi contoh saya ini menggunakan amplop saja. Misalnya Anda mau mengirim surat resmi, misalnya menggunakan amplop, tapi males nulis nama satu persatu misalnya. Ya, jadi tinggal menggunakan mail merge ini. Oke, saya robah dulu ini kertas, ukuran kertasnya ya, page setupnya, page layoutnya kita robah menjadi amplop. Misalnya kita robah di sini papernya kita menggunakan amplop saja ya. Kita cari amplop, misalnya di sini adalah yang ini misalnya gitu ya, 20 kali 14 cm, atau yang biasa umumnya kita menggunakan misalnya yang 23 cm. Kemudian di sininya adalah 11 ya, 11 cm. Nah, kemudian di sininya kita simpan 5 untuk topnya itu. Biasanya karena kalau amplop resmi itu ada kop suratnya, berarti kita siapkan 5 cm di sini. Dari atas itu ya, kita klik dan klik OK. Nah, ini. Jadi posisinya di sini. Posisinya di sini. Jadi ini untuk menyiapkan kop suratnya supaya tulisan kita tidak bertumpuk. Kita rubah saja, misalnya ukuran hurufnya menjadi ukuran 14 misalnya gitu ya. 4 hurufnya. Dan kita geser, biasanya kalau nama itu ada di posisinya sebelah kanan kan seperti ini. Nah, oke, kita tulis di sini. Kepada yang terhormat misalnya. Di sini nama ya, itu kan. Nah, ini nanti tidak perlu kita ketik satu persatu, nanti secara otomatis akan muncul dengan menggunakan merge. Kita siapkan saja. Misalnya di sini npm ya. Kemudian di sini kelas. Misalnya tadi kan database-nya seperti itu ya. Oke. Nah. Oke, sekarang kita simpan di sini posisinya, kursornya. Kita panggil nama database, nama-nama yang ada di database itu. Bagaimana caranya? Kita klik mailing di sini. Ya, kita klik mailing. Klik mailing, kemudian pilih start mail merge, klik, kemudian pilih step by step saja supaya hafal ya caranya. Step by step. Nah, ini muncul di sini. Kita klik di letter sini, kemudian klik next starting document. Kemudian pilih juga use the current document, tidak usah dirubah, berarti sudah ini.
kemudian next, select recipient. Oke, kemudian use an existing list, kemudian pilih browse. Nah, browse itu mencari. Tadi tersimpannya di D ini kan ya. Klik di D, kemudian di sini ada DB mahasiswa S1 PAI 2020. Klik dan open. Nah, muncul di sini kita pilihan. Nah, ini adalah nama setnya, nama set yang ada di dokumen kita tadi, di file kita, dan klik OK. Kita pilih yang pertama saja, klik OK. Nah, ini isinya, ya, ada namanya ini, nomor pokoknya, namanya, dan kelasnya. Udah, nggak usah kita rubah, langsung klik OK. Klik OK. Nah, berikutnya bagaimana? Berikutnya adalah tinggal kita masukkan insert di sini, insert merge field. Nah, di nama kita masukkan berarti nama mahasiswa. Klik nama mahasiswa. Nah, sudah ada masuk. Kemudian kita pindahkan kursornya, masukkan lagi insert nomor pokok. Klik. Kemudian kelasnya kita masukkan di sini, kelas. Oke. Selesai, sebenarnya sudah selesai. Nah, bagaimana cara melihatnya? Tinggal klik preview result. Nah, sudah langsung muncul. Jadi kita tanpa harus membuka Microsoft Excel, kita sudah masuk namanya di sini, ya. Dan berikutnya langsung berubah namanya. Tuh, langsung berubah. NPM-nya juga langsung berubah, ya, langsung berubah. Nah, kita masukkan misalnya yang terakhir adalah 199, yang terakhir. Oke, ini yang terakhir, langsung kelas E. Ya, ini. Jadi kita tidak perlu mengetikkan satu persatu. Dan bagaimana cara mengetiknya, cara mengeprintnya biar nggak satu persatu. Siapkan dulu amplopnya sesuai dengan jumlahnya, biar sekaligus. Lalu masukkan ke dalam printer kita dan klik di sini sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada 199, ya siapkan saja 199 amplop ya. Tapi tidak boleh sekaligus disimpan di dalam printer ya, paling 20 atau 10 deh, 10 biar nggak terlalu berat printer kita, ya. Tapi di sininya sudah kita siapkan. Misalnya untuk ngeprint kita semuanya aja, finish and merge. Klik, kita pilih print dokumen. Nah, ketika kita pilih all berarti kita klik OK, maka semuanya dari 1 sampai dengan 199 langsung secara otomatis di print. Ya, namanya berbeda-beda. Nah, tapi kalau kita mau memilih hanya yang kita lihat saja di sini, berarti kita klik current record, hanya yang kita lihat, misalnya Restu Aulia, ya udah. Kemudian kalau kita memilih hanya nomor 1 sampai dengan 20, tinggal klik di sini 1, di sini 20 misalnya gitu, dan klik OK, maka hanya 20 amplop saja. Dan itulah kira-kira untuk MyMerge itu. Dan saya kira bukan hanya untuk surat saja, tadi saya sudah menyebutkan bisa diaplikasikan untuk membuat piagam penghargaan, sertifikat, atau mungkin di sekolah membuat kartu hasil ujian, ya Kak, SKHUN, atau misalnya untuk undangan orang tua, apapun itu bisa dengan memory. Yang paling penting adalah kita membuat database-nya dengan program pengolah angka, yaitu Microsoft Excel. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dipraktekkan, karena pengetahuan komputer itu bukan hanya untuk dihafal, tapi yang paling penting adalah untuk dipraktekkan. Semakin sering dipraktekkan, maka semakin lancar kita menggunakannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.